Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sebuah situs, yaitu situs Gua Pawon. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang mengatakan, saya Safia Ramania Putri, Saya Amanda Zafir Azahra. Saya Kalafati Jaisya. Saya Syifa Novia Wardani. Saya Triagung Nugroho. Saya Elsandia Putri. Saya Olivia Nuradmi. Dan saya Radia Mahardika. selamat menyaksikan. Pertama ada sejarah. Sejarah Gua Pawon adalah sebuah gua alami dan situs purbalapa yang terletak di Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, atau sekitar 25 ke arah barat Kota Bandung. Merupakan sebuah tempat yang penting bagi orang Sunda karena di sanalah tempat berkumpulnya sesepuh Sunda yang sekarang menduduki bagian barat Pulau Jawa. Di sana pernah ditemukan kerangka manusia purba yang konon adalah nenek moyang orang Sunda. Masih diteliti di Balai Arkeolog Bandung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari Gua Pawon. Gua Pawon sebagai tempat hunian manusia prasejarah pada era Mesolitikum di sekitar kawasan Danau Bandung Purba. Gua Pawon merupakan sebuah tempat yang penting bagi orang Sunda karena di sanalah tempat berkumpulnya sesepuh Sunda yang sekarang menduduki bagian barat Pulau Jawa. Di sana pernah ditemukan kerangka manusia purba yang konon adalah nenek moyang orang Sunda. Yang ketiga ada peran Gua Pawon sebagai situs purbakala, menyimpan banyak petunjuk tentang kehidupan manusia prasejarah, seperti kerangka manusia, alat batu, dan perhiasan. Petunjuk ini juga menyimpan tentang pemanfaatan sumber daya laut, seperti cangkang moluska laut, dan perhiasan dari gigi ikan hiu. Ini menjadi bukti bahwa kehidupan manusia prasejarah atau Pawon Man yang hidup secara nomaden menjadi salah satu hunian terbaik manusia prasejarah. Tempat ini juga menjadi tempat berkumpulnya sesepuh Sunda yang sekarang menduduki bagian barat Pulau Jawa. Peran Gua Pawon sebagai objek wisata edukasi, tempat yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang arkeologi dan geologi, tempat yang dapat menanamkan karakter cinta tanah air dan peduli lingkungan. Tempat ini juga dapat mengembangkan objek wisata yang berbasis lingkungan gua yang dikelola dengan baik dan memiliki sarana yang memadai seperti toilet, musola, aula terbuka, dan juga warna. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep arsitektur dari Gua Pawon. Terdiri dari ruang-ruang alami yang fungsional, struktur batuan kapur yang unik, ventilasi alami dari lubang-lubang di langit-langit gua. Dari konsep tersebut, manusia prasejarah tidak membangun dari nol, tetapi mengadaptasi ruang yang sudah ada seperti menyesuaikan fungsi berdasarkan cahaya, suhu, dan akses keluar masuk. Selanjutnya, dalam konsep ini ada ruang simbolik dan spiritual. Beberapa peneliti menduga gua ini juga punya makna spiritual atau sakral karena ditemukan beberapa kerangka manusia dalam posisi tertentu. Artinya, ruang gua dibagi secara fungsional dan simbolik. Tempat tinggal, tempat penyimpanan, dan tempat pemakaman bisa secara terpisah. Yang kelima ada struktur bangunan Gua Pawon. Gua Pawon memiliki panjang 38 meter dan lebar 16 meter. Sedangkan tinggi atap gua tidak dapat diketahui secara pasti karena saat ditemukan bagian atap gua sudah runtuh. Lantai gua hanya tersisa sebagian kecil di sisi barat karena sudah digali oleh masyarakat setempat untuk pengambilan fosfat dengan kedalaman 4-5 meter. Struktur bangunan Gua Pawon secara alami terbentuk sebagai gua batu kapur dan bukan bangunan buatan manusia. Namun, dalam konteks arkeologi dan geologi, berikut adalah uraian struktur Gua Pawon. 1. Struktur geologis material. Gua ini terbentuk di batuan kapur atau karst yang terbentuk dari proses pelarutan batuan oleh air dalam waktu ribuan hingga jutaan tahun. Ruang dalam gua terdiri dari beberapa rongga yang saling terhubung. Bagian dalam gua cukup luas dan memiliki langit-langit yang tinggi. Stalaktit dan stalagmit. Beberapa bagian gua menunjukkan proses geologis aktif seperti pembentukan stalaktit dan stalagmit.
Yang kedua ada struktur arkeologis. Lapisan tanah. Di dalam gua terdapat beberapa lapisan tanah dan sedimen yang menyimpan artefak prasejarah. Temuan arkeologi. Ada temuan sisa-sisa kerangka manusia purba atau Homo sapiens, alat batu, dan fragmen tulang hewan telah ditemukan di sini. Fungsi historis. Diyakini digunakan sebagai tempat tinggal atau hunian manusia purba sekitar 9.500 tahun lalu. Yang ketiga ada struktur pendukung atau modern. Akses dan infrastruktur. Pemerintah daerah dan pihak terkait telah menambahkan jalan setapak, tangga, dan pagar untuk mempermudah akses dan melindungi situs. Selanjutnya kami akan menjelaskan simbolisme dan ornamen yang ada di Gua Pawon. Gua Pawon adalah situs arkeologi yang terletak di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tempat ini terkenal karena penemuan sisa-sisa manusia purba dan artefak yang memberikan wawasan penting tentang kehidupan prasejarah di Indonesia. Simbolisme dan ornamen di Gua Pawon ada 4. Yang pertama, simbolisme keberadaan manusia purba. Penemuan tulang belulang manusia purba di Gua Pawon melambangkan keberadaan awal manusia di Jawa Barat dan menjadikan gua ini simbol penting dalam sejarah perkembangan manusia di Indonesia. Sering disebut sebagai rumah pertama orang Sunda, gua ini memiliki nilai simbolik sebagai asal-usul atau jejak awal peradaban lokal. Yang kedua ada ornamen alamiah. Dinding-dinding gua memiliki formasi stalaktit dan stalagmit yang terbentuk secara alami dan bisa dianggap sebagai ornamen alami. Beberapa formasi batuan ini kadang dikaitkan secara simbolis dengan kekuatan spiritual atau tempat bertapa. Yang ketiga yaitu ada simbolisme, budaya, dan spiritual. Bagi masyarakat setempat, Gua Pawon dipercaya memiliki energi spiritual. Ada yang menganggapnya sebagai tempat sakral atau keramat. Hal ini menciptakan simbolisme gua sebagai tempat pertapaan atau meditasi. Kadang ditemukan sesaji atau benda-benda simbolik yang diletakkan oleh pengunjung yang percaya pada kekuatan spiritual gua ini. Yang keempat yaitu ada ukiran atau lukisan dinding. Hingga saat ini tidak ditemukan ukiran atau lukisan prasejarah di dinding gua seperti di beberapa gua prasejarah lainnya, misalnya layang-layang di Sulawesi. Namun artefak batu dan tulang yang ditemukan menjadi representasi budaya material masa lalu. Nah, yang ketujuh ada upacara adat dan seni tradisional. Nah, upacara adat di sekitar Gua Pawon itu ada pertama ritual sesajen dilakukan oleh warga sekitar untuk menghormati arwah leluhur dan penunggu gua. Yang kedua ritual bersih gua, yaitu kegiatan membersihkan area gua secara simbolis sebagai bentuk pelestarian alam dan budaya. Yang ketiga doa bersama, kadang dilakukan oleh komunitas budaya atau spiritual saat peringatan tertentu, seperti hari lingkungan hidup. Nah, di sini ada seni tradisional. Yang pertama itu angklung dan jaipongan, sering ditampilkan dalam acara budaya. Nah, yang kedua, sisingaan atau kuda renggong, kadang hadir dalam perayaan adat di sekitar kawasan. Nilai budaya dari situs Gua Pawon yang pertama menunjukkan kehidupan manusia prasejarah yang sudah maju dalam teknologi, sosial, budaya, dan ekonomi. Yang kedua menunjukkan pemanfaatan sumber daya laut. Yang ketiga menunjukkan penggunaan alat batu. Yang keempat menunjukkan penggunaan alat dari tulang. Yang kelima menunjukkan penggunaan taring binatang sebagai perhiasan. Yang keenam, situs arkeologi penting tempat ditemukannya kerangka manusia purba. Yang ketujuh, digunakan untuk penelitian dan edukasi sejarah. Yang kedelapan, dipercaya masyarakat sebagai tempat sakral dan spiritual. Selanjutnya ada filosofi, sarana edukasi dan pemasyarakatan hasil penelitian arkeologi. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang sejarah dan nilai budaya masa lampau. Yang ketiga, menggali budaya masa lalu untuk masa kini dan mendatang. Yang keempat, upaya pelestarian dan pemanfaatan kawasan Gunung Pawon. Yang kelima, keterhubungan manusia dan Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fasilitas yang tersedia di Gua Pawon. Yang pertama yaitu ada toilet dan musola, terdapat dan terawat dengan baik. Yang kedua ada bolarium atau aula terbuka, digunakan untuk berkumpul ataupun beristirahat. Yang ketiga yaitu ada warung makanan, menyediakan makanan ringan dan makanan lokal. Terus yang keempat ada akses jalan yang baik menuju gua
Pawon dalam kondisi baik dan memudahkan akses bagi kendaraan pribadi umum ataupun pribadi. Terus yang kelima yaitu tiket masuk terjangkau hanya 5.000 per orang. Yang terakhir ada rencana pengembangan fasilitas di kawasan ini termasuk museum, perpustakaan, workshop keramik, area camping, pusat pengunjung, restoran, villa, souvenir, dan kantor pengelolaan. Yang ke-10 adalah upaya pelestarian Gua Pawon di dalam model ini. Yang pertama yaitu penetapan kawasan. Gua Pawon menjadikan kawasan wisata dan cagar alam. Yang kedua yaitu pengelolaan oleh masyarakat. Di sini Gua Pawon dikelola oleh masyarakat setempat menjadi kawasan wisata. Yang ketiga yaitu fasilitas sejarah, penelitian arkeologi dan juga sejarah penting untuk memahami nilai-nilai historis dan budaya Gua Pawon. Yang keempat yaitu wisata edukasi. Di sini Gua Pawon dijadikan sebagai tempat wisata edukasi untuk pelajaran dalam bidang geografi dan juga pendidikan lainnya. Yang kelima yaitu pembelajaran berbasis ekopedagogi, yaitu sebagai sumber belajar untuk menerapkan karakter seperti tentang air dan juga peduli lingkungan pada siswa. Yang keenam yaitu pendidikan dan kesadaran. Masyarakat dilibatkan dalam upaya pelestarian melalui pendidikan dan kesadaran dengan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga Gua Pawon. Sekian penjelasan dari kami mengenai situs Gua Pawon. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.